Kalajengking sering dianggap sebagai hewan yang menakutkan. Bentuknya kecil, capitnya besar, ekornya melengkung dengan sengat di ujungnya. Tapi secara ilmiah, kalajengking adalah makhluk yang luar biasa menarik. Mereka bukan serangga. Kalajengking termasuk kelompok arachnida, satu keluarga dengan laba-laba. Mereka punya 8 kaki, bukan hanya 6, dan tubuhnya terbagi menjadi 2 bagian utama. Kalajengking sudah hidup di bumi lebih dari 400 juta tahun yang lalu. Artinya, mereka sudah ada jauh sebelum dinosaurus muncul. Fosil-fosil purba menunjukkan bentuk tubuh mereka hampir tidak berubah. Ini menandakan satu hal yang penting. Desain biologis mereka sangat efektif. Mereka adalah penyintas sejati, makhluk yang kecil, namun dengan sejarah yang sangat panjang. Banyak orang takut karena racunnya. Memang benar, semua kalajengking memiliki racun. Racun itu diproduksi di ujung ekornya, tepat di sengatnya. Namun racun ini terutama digunakan untuk melumpuhkan mangsa kecil, seperti serangga atau hewan mungil lainnya. Hanya sebagian kecil spesies yang benar-benar berbahaya bagi manusia, dan itu pun jarang menyerang tanpa alasan. Faktanya, kalajengking tidak berburu manusia. Mereka justru menghindari makhluk besar seperti kita. Sengatan biasanya terjadi karena merasa terancam, atau tanpa sengaja terinjak atau terjepit. Bagi kalajengking, manusia adalah ancaman yang besar. Respon alami mereka adalah bertahan, bukan menyerang tanpa sebab. Menariknya, kalajengking lebih aktif di malam hari. Mereka adalah hewan nokturnal. Siang hari biasanya dihabiskan untuk bersembunyi di bawah batu, kayu, hingga celah tanah. Mereka menghindari panas berlebih karena tubuhnya rentan kehilangan cairan. Dan malam adalah waktu paling aman untuk berburu. Soal penglihatan, kalajengking tidak terlalu mengandalkan mata. Penglihatan mereka sederhana dan juga terbatas. Sebaliknya, mereka sangat peka terhadap getaran. Di kaki mereka terdapat sensor khusus yang sangat sensitif. Getaran kecil di tanah bisa langsung terdeteksi, dan mangsa yang berjalan pun sulit untuk lolos. Tidak berbeda dengan laba-laba, dunia mereka adalah dunia getaran dan sentuhan. Ada satu hal unik yang jarang diketahui. Kalajengking bisa bersinar di bawah sinar ultraviolet. Tubuhnya akan tampak hijau kebiruan saat terkena lampu UV. Fenomena ini terjadi karena zat tertentu di lapisan kulit luarnya. Fungsinya masih diteliti para ilmuwan, tapi hal ini membuat mereka mudah terlihat dalam penelitian malam hari, seolah-olah mereka bersinar di gelap. Dalam hal reproduksi, kalajengking punya ritual yang unik. Jantan dan betina melakukan semacam tarian kecil. Mereka saling berpegangan capit dan bergerak bersama. Proses ini untuk memastikan transfer sperma berjalan aman. Setelah itu, banyak spesies melahirkan anak hidup. Anak-anaknya akan naik ke punggung induk. Di sana mereka tinggal sampai cukup kuat untuk mandiri. Kalajengking juga terkenal sangat tangguh. Metabolisme mereka lambat. Mereka bisa bertahan tanpa makanan selama berbulan-bulan. Adaptasi ini penting untuk hidup di gurun yang keras. Eksoskeleton mereka membantu mengurangi kehilangan air. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan ketahanan tinggi terhadap radiasi. Mereka ini makhluk kecil, tapi daya tahannya sangat luar biasa. Secara ekologis, kalajengking punya peran penting. Mereka membantu mengontrol populasi serangga, termasuk hama yang merugikan manusia. Tanpa predator seperti mereka, keseimbangan alam bisa terganggu. Mereka berjalan diam-diam di malam hari, tanpa sorotan dan tanpa pujian. Tapi kontribusinya nyata bagi ekosistem. Jadi, ketika kita melihat kalajengking, mungkin kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sekedar simbol bahaya, melainkan makhluk purba yang sangat tangguh dan adaptif. Ia tidak mencari musuh. Ia hanya menjalankan perannya di alam.